Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita membahas jurnal umum, membuat kolom bantu di jurnal umum. Ini kolom bantu ini gunanya untuk mempermudah siklus kita selanjutnya, yang mana jurnal umum ini merupakan database untuk siklus selanjutnya. Yang pertama, buku besar, ini tabelnya atau bentuk kolomnya. Sebelum itu kita ubah dulu format sini tanggal, maka kita ubah karena masih biasanya kalau baru kita buat ini masih bentuk general, maka kita ubah dulu menjadi tanggal. Caranya sama, lalu number kayak kemarin ya, date, oke. Ini silakan dipilih. Nah, sebelum itu kalau locationnya kalian masih Amerika atau Inggris atau negara manapun, itu terlebih diubah dulu nih. Cara ubahnya di sini, silakan pilih Indonesia, cari Indonesia, lalu oke. Debit kredit juga kita ubah menjadi debit kredit saldo, kita ubah menjadi currency atau mata uang. Oke, mata uang. Decimal place-nya kita nolkan saja. Oke, kita cari pasal. Oke, simbolnya ini kita ubah dulu. Kalau ada simbol gini bukan RP, maka kita ubah menjadi RP. Teman-teman nyarinya butuh samaran ekstra untuk Indonesia. Kita cari dulu Indonesia, rupiah kita harus sabar. Oh, nah RP Indonesia. Oke, lalu oke. Maka di sini bakal berubah RP Indonesia. Oke, lanjut. Ini sudah kita ubah menjadi format tanggal, ini juga sudah kita ubah menjadi format rupiah. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu di keterangan kolom awalnya, baris awalnya, yaitu saldo awal. Oke, lalu kita masuk rumus pertama, yaitu untuk nomor. Jadi nanti semua kolom ini bakal menggunakan rumus yang mana database-nya dari data jurnal umum. Oke, rumus pertama, rumus untuk nomor. Ini penggunaan rumus ini biar mempermudah, nggak perlu lagi kita buat numbering, secara otomatis dia numbering sendiri. Rumusnya itu adalah sama dengan di bawah ini rumusnya, bukan di sini ya. Ini kan saldo awal, ini bukan nggak dimasukkan numbering di bawah saldo awal ini. Rumusnya sama dengan if, lalu untuk rumus kita pilih oke, ntar kita buat satu terlebih dahulu di atasnya di sini di bawah saldo awal ini. Yang duanya nomor 2 dan ke bawahnya seterusnya kita pakai rumus. Rumusnya sama dengan if, lalu pilih nomor 1 ini, diklik. Setelah itu sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma atau koma, tanda petik 2 kali lagi, lalu titik koma atau koma, setelah itu nomor D9 kalau di saya, ditambah dengan 1, lalu tutup kurung. Kita tarik bawah. Oke, contohnya kita lihat berhasil atau enggak. Kita hapus 1, maka data di bawahnya akan hapus. Kalau kita buat 1 di sini, secara otomatis di bawahnya juga langsung muncul. Jumlah baris di buku besar ini nanti menyamakan jumlah baris di jurnal umum. Nah, bisa disamakan ya. Kalau di sini ada 10, maka di buku besar juga 10 baris. Oke. Sebelum kita masuk rumus untuk tanggal, keterangan sampai saldo, kita perhatikan dulu kolom-kolom yang ada di jurnal umum, karena kita akan memindahkan data-data yang di jurnal umum ini. Contohnya, ini kan kita kas nih, kita buat. Maka di sini kita hanya memasukkan data transaksi yang kas saja, ya, mulai dari tanggalnya sampai ke akun kreditnya atau ke kolom kreditnya. Nih, kita cek perhitungannya itu, kita mulai dari
kolom keberapanya itu dari kolom yang ada barisnya terlebih dahulu. Maka A ini nggak saya hitung karena nggak ada baris di sini, nggak ada data di A. Maka mulai dari B ini. K1, 2, nah D ini tetap kita hitung. Walaupun di sini nggak ada data. Tapi dia sudah bagian dari kolom yang sudah terisi. Karena kalau kita anggap ini nggak ada, kalau kita buat 3 nanti untuk tanggal, maka nanti bakal 0 nanti di tanggal. Maka tetap kita hitung ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata tanggal di sini di jurnal umum itu pada kolom 4. Refnya kolom 5, keterangan 6, kode 7, 8 untuk nama akun, 9 debit, dan 10-nya kredit. Nah, ini harus diperhatikan. Maka kalau kita membuat buku besar, maka nanti kita berada di kolom yang ke-4. Sudah bukan buku besar, tanggal, ini buku besar. Oke, untuk tanggal, rumusnya kita mulai dari nomor 1. Lumayan ini juga untuk rumusnya kita menggunakan dalam satu rumus itu ada 3 rumus, ada 3 function yang bakal kita gunakan. Yang pertama itu adalah if error. Oke. Setelah itu if error kita if lagi, rumus if. Nah, setelah itu filter ya, data name box yang sudah kita buat kemarin ini. Oke. Filter lalu sama dengan lalu tanda petik 2 kali, titik koma atau koma, tanda petik 2 kali. Ini artinya kalau di kolom tanggal ini, di kolom ya tanggal, nanti tanggal ini berpengaruh ke nomor juga. Jadi kalau nomor kosong maka tanggal juga akan kosong. Begitu maksud dari rumus ini. Lalu titik koma atau koma VLOOKUP rumus ketiga. VLOOKUP, setelah VLOOKUP kita arahkan kursor kita ke nomor 1. Ternyata ini nggak bisa ya nomor 1 ya karena rumus kita terlalu panjang tadi. Jadi caranya kita ketik aja di nomor 1 ini berada di mana posisinya. Kalau saya kebetulan nomor ya kan di bagian nomor 1 ya. Nomor itu berada di kolom D dan barisnya baris ke 9. Maka di sini langsung diketik aja di 9. Jadi tergantung nanti data kalian. Kalau data kalian ternyata nomor 1 berada di baris ke-11, maka D11. Kalau ternyata di kolom F, maka F9, misalkan di baris 9, gitu cara ini ya. Jadi nggak harus pasti nggak sama ini nanti. Jadi tergantung tugas kalian masing-masing. Sudah itu dan, dari 9 tanda dan, lalu filter lagi. Setelah filter, itu kita buka sheet jurnal umum. Ini kita tinggalin, nggak usah diapa-apakan, nggak usah kamu klik. Pokoknya kalian jangan mengklik apapun nih setelah rumus ini ada. Atau dalam melanjutkan rumus ini. Langsung aja kliknya di jurnal umum. Jangan klik yang lain. Oke, lalu filter, lalu titik koma atau koma, kita buka jurnal umum. Nah, jurnal umum ini kita blok semua jurnal umum dari KB2 sampai ke kredit. Cara ngebloknya yang gampang gini aja, B yang di atas ini. Silahkan diklik, dipencet, jangan dilepas klikannya atau dari keyboard kalian sebelah kiri sampai terblok semua nih sampai ke K. Bakal B sampai dengan K di sini. Ini kalian blok BK ini. Lalu diabsolutkan menggunakan F4 di keyboard. Oke. Seperti kemarin ya sudah saya jelaskan. Nah, F4 ini kalau beberapa laptop itu langsung bisa kita klik F4 langsung bisa diabsolutkan. Ada juga yang nggak berhasil. Misalkan langsung klik F4 ada yang kecerahan nih, contoh saya nih contohnya. Ini saya klik F4 nggak ngaruh dia kecerahan ngaruhnya. Jadi caranya itu kita Fn, lihat di masyarakat juga. Ini langsung Fn lalu baru F4. Fn ini jangan dilepas, dipencet terus, yang lepas lalu klik F4. Itu caranya ya. Lalu titik koma atau koma, posisi tanggal tadi ya di jurnal umum tadi ada di kolom 4 di jurnal umum ya. Titik koma atau koma 0 lalu tutup kurung. Karena tadi ada beberapa rumus, ada penambahan di sini, titik koma atau koma lagi, lalu tanda petik 2 kali, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini kita tarik ke bawah.
Kita cek. Apakah benar pada tanggal 1 ada transaksi untuk akun kas? Oke, kita cek. Ternyata benar pada tanggal 1 ada transaksi kas sebesar 30 juta. Nah, dicek lagi tanggal-tanggal ini benar apa enggak. Kalau benar pas dengan di jurnal umum, maka rumus kalian berhasil. Selanjutnya untuk ref dan keterangan itu rumusnya sama dengan rumus tanggal, cuman bedanya hanya mengubah ini yang kolom keberapanya ini. Kalau tanggal itu kan berada di kolom ke-4, 1, 2, 3, 4, ref 5 dan keterangannya 6. Nah, tinggal 5 dan 6 ini yang kita ubah. Caranya gampang, tinggal kalian copy paste aja rumus. Cara copy pastenya kita klik arah ke nomor 1 ini untuk tanggal. Nih, di sini lihat kursor saya. Lalu di blok semuanya ini. Bloknya di sini ya, bukan di sini tapi di sini. Setelah di blok di copy paste aja. Cara cepatnya tinggal klik Ctrl lalu C, Enter terlebih dahulu, lalu arahkan ke ref. Kembali ke sini lagi, Ctrl V atau paste. Terserah mau copy yang klik kanan juga masalah, mana nyaman kalian lah untuk copy paste. 4 ini kita ubah menjadi 5, lalu enter. Tarik ke bawah. Nih, kenapa 0? Karena data di jurnal umum kita referensinya nggak ada data atau kosong, maka dia 0. Kalau di sini misalnya saya ubah nih untuk kas yang ini 1, 2, B, misal F gitu. Apakah berubah? Kita cek dulu bisa. Nah, mengalami perubahan. Jadi datanya tergantung di sini nih. Kalau di sini sudah salah input, maka di sini bakal salah nanti karena kita buku besar ini database-nya dari jurnal umum. Oke. Oke, selanjutnya untuk keterangan sama rumusnya copy paste juga rumus tadi. Ctrl C, enter, lalu Ctrl V. Ininya 5 untuk ref, keterangannya tadi berada di kolom 6 di jurnal umum, maka kita ubah ini menjadi 6 enter. Seret ke bawah. Nah, kita cek benar nggak? Kita cek coba. Tanggal 6 bulan 6 ada transaksi di kas, itu keterangannya adalah menerima pinjaman dari bank. 6 bulan 6 ini transaksinya. Nah, ternyata benar menerima pinjaman dari bank. Ada kas di sini di jadi sebesar 25 juta. Maka rumus ini berhasil digunakan untuk tanggal sama keterangan. Oke. Untuk penjelasan debit kredit saldo dijelaskan di part kedua.